selamat siang. Iya, betul, saya orang tua dari Tian. Gimana? Oh, nangis. Oke, Ibu tenangkan dulu ya, saya nanti ke sana. Baik, terima kasih infonya. Telepon dari mana? Dari sekolah, Pak. Kenapa? Ini loh anakku katanya nangis-nangis. Ini kan sebenarnya tugas guru ini. Kan saya kerja walaupun dia PAUD kan tugas guru sebenarnya. Jadi Iya. kan saya percayakan ke sekolah. Jadi kan sampai ke sekolah itu apa? Dalam rangka menyekolahkan atau tidak? Enggak sih, nitipkan sih, kan masih PAUD ya, Pak, masih kecil. Oh masih kecil. Iya. Oh gitu. Jadi kalau gitu sampai titip. Iya. Titip sepenuhnya atau gimana? Ya kan saya kerja, Pak, kerja juga kan buat dia. Artinya gini loh, paling tidak setengah-setengahnya itu tugasnya guru untuk menjaga anak saya. Ya. Iya, harusnya kan tanggung jawab guru. Kalau dia nangis entah gimana caranya untuk menenangkan kan? Oh gitu. Mm-mm. Sering nangis ya? Iya, dia sering nangis. Oh gitu. Berarti eh, anak itu lebih dekat kepada Mbak Vivi tuh. Iya kan, Pak. Oh, Tapi iya. kan karena saya kerja kan saya nitipkan. Kalau sudah dekat, pasti anak itu dekat dengan orang tua. Iya. Oleh karena itu ya di sekolah itu cuma berapa lama sih? Ya nggak bisa, Pak. Kan kalau kita kerja kan otomatis saya percayakan ke guru. Guru gimana caranya dia menenangkan anak saya. Kalau gini kan saya sama aja pulang balik kerja. Yang mana kerja tugas saya belum selesai, terus ke sekolah. Iyalah, namanya anak-anak itu kan ya dekat dengan orang tua lah. Ya guru itu hanya sekedar tempat penitipan lah. Gak bisa sepenuhnya tanggung jawab. Gitu ya, Pak, ya? Iyalah. Kok pemikiran saya itu kok kalau di rumah ya orang tua, kalau di sekolah ya sekolah dong. Iyalah, tapi Guru dong. kan anak itu kan apa itu biasanya lengket, kalau apalagi masih kecil ya, PAUD itu. Iya. Itu lengket sekali sama orang tuanya loh. Nggak, Ya. jadi ya kita nggak bisa nyalakan lah dari pihak sekolah lah. Jadi itu semua sampai Tugasku ya. Iyalah. Tapi Kita kan ada- nggak salah tuh, Pak. Artinya kita kerja, kita titipkan ke anak itu kan sebenarnya supaya kita juga mencari uang untuk susunya dia. Iya betul. Tapi kan di sekolah itu kan ada juga murid-murid yang lain. Gak mungkin lah guru hanya satu aja fokusnya ke situ. Kan begitu toh. Iya ya. Iya, jadi kan sekolah itu ya sebagai ya sebentar aja lah. Jadi mengasuh sebentar aja. Iya, memang sih sebelum ke PAUD ini dia masih kecil itu saya titipkan ke orang tua sih. Tapi memang karena kalau di orang tua saya atau di mertua saya itu anak saya kok jadi tambah apa namanya manja, terus gak mandiri. Iya. Kalau di sekolah kan dia bisa belajar warna kah atau belajar 1 2 3 beri apa angka-angka gitu. Maksud saya sih gitu, Pak. Tapi mungkin dari pendapatnya Pak Warno gimana nih Pak caranya nih? Ya Saya kok itulah, pusing ya. pendapat saya itu kan anak itu dekat dengan orang tua, nempel sama orang tua. Jadi nggak bisa sepenuhnya juga kok sama guru dong. Jadi begitu. Iya, soalnya saya lihat kebanyakan orang tua sekarang itu kan sibuk kan, seperti saya kan, nitip. Jadi saya berpikir ya sudah, saya pasrah sama sekolah, pasrah sama apa namanya guru-gurunya untuk mendidik anak saya gitu. Oh. Kalau dipasrahkan ke sekolah berarti yang bertanggung jawab penuh itu untuk pihak sekolah dong. Pihak sekolah jadi. Terus ini juga waktu di sekolah minggu juga. Ah. Nah, ini saya juga hampir sama mengalami seperti yang saya alami. Orang tua dari sekolah minggu itu menitipkan ke ke gurunya dengan notabene anaknya aman sudah. Oh, saya mau ibadah gitu. Ya benar itu. Kalau menurut Pak Warno gimana? Itu apa namanya itu banyak orang menganggap begitu ya. Ah sudah ditaruh di sekolah minggu, serahkan ke guru, guru sekolah minggunya. Padahal sekolah minggu itu hanya seminggu sekali. Iya. Jadi pembinaan itu tetap pada orang tuanya dong. Iya. Saya tuh niru itu loh. Kok Hah? orang tua ini nitipkan ke guru sekolah minggunya itu kok jadi anak saya tuh apa anaknya orang itu mandiri gitu Pak.
mungkin anak saya titipkan ke sekolah ke PAUD itu mungkin, atau situasinya yang berbeda atau gimana saya nggak ngerti. Ini nyatanya nangis anak saya, cari-cari Iya, itulah. mamanya. Ya karena itulah anak itu dekat dengan orang tua. Anak itu nempel sama orang tua. Jadi kita nggak bisa menyerahkan ke sekolah, ke sekolah minggu, atau juga mungkin juga ke nenek ya biasanya. Iya, sebelumnya nenek. saya titip. Bisa juga kalau sibuk zaman sekarang kan ke nenek. Kan cari gampangnya aja. Iya, betul. Cari gampang. Ya itu kalau ke nenek itu saya rasakan anak saya itu ya itu tadi nggak mandiri. Terus kalau nangis itu udah saya ke Apung aja, saya ke Mbak Uti aja. Iya, jadi Akhirnya dia lari. itu loh. Biasanya sayangnya nenek beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu kan ada faktor-faktor mendidik ya. Iya. Faktor mendidik supaya anaknya itu tidak manja, supaya anaknya itu bertanggung jawab. Tapi kalau sama nenek itu biasanya, aduh cucuku, jatuh sedikit, oh cucuku, Iya, gitu. betul. Nah itu ya, nggak mandiri sebenarnya. Ya, nggak mandiri. Jadi tetap bahwa anak itu tanggung jawab orang tua Sepenuhnya. Iya. Ya memang kadang-kadang saya juga sih ya merasa bersalah juga sih, karena di pekerjaan saya sudah bekerja, kemudian di rumah saya bawa pekerjaan saya lagi, kemudian perhatian ke anak memang sedikit berkurang, saya akui sih. Makanya memang ya ini saya mau merubah diri nih untuk lebih fokus kepada anak ini. Iya, memang harus begitulah. Iya. Makanya di dalam Alkitab itu kan firman Tuhan itu dijelaskan ya dalam kitab Ulangan ayat Ulangan 6, kemudian ayat 6 dan 7 itu ya, saya ingin baca itu, saya ingat sekali firman Tuhan ini, tanggung jawab orang tua ini. Yaitu katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dan seterusnya. Jadi di sini firman Tuhan itu mengajarkan, yaitu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan. Jadi itu tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua bangun pagi, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, dan banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk ya mendidik anak, untuk supaya anak itu benar-benar menjadi anak yang baik, yang cerdas, yang hebat lah ya kan gitu. Berarti kan anak itu sepenuhnya ya tanggung jawab Iya, kita tanggung ya. jawab orang tua. Ya nanti saya akan konsultasi nih sama suami saya supaya gimana caranya saya sama suami bisa bagi waktu sehingga waktu sama anak bisa intens. Oh gitu ya. Iya. Oke lah. Oke Pak, Gitu. ini saya ke sekolahan dulu. Oh iya. Sudah ditunggu. Sudah telepon. Iya, iya. Supaya cepat. Mari Pak ya, terima kasih.